Harusnya 4 tahun, cuma saya cuma 2 tahun kuliahnya. Tapi selama-lama kuliah ya. Yang penting dapat ilmunya aja. Di situ saya belajar bahasa Arab percakapan, di situ saya tadabbur Al-Quran, belajar tadabbur Al-Quran dari beliau. Kemudian saya juga belajar menghafal Al-Quran sana. 2010, subhanallah, ada satu gerakan aktivis kemanusiaan dunia, namanya Konvoi Asia to Gaza. Jadi 120 lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai dunia berkumpul untuk melakukan konvoi darat dengan misi menembus blokade Gaza. Jadi nggak perlu darat tuh. Nah saat itu beritanya sampai ke pesantren kami di Bogor. Para sesepuh berkumpul di masjid. Pimpinan kami di pondok mengumumkan, insya Allah kita akan menginginkan beberapa ikhwan kita, beberapa anak-anak kita untuk berangkat ke Gaza bersama konvoi ini. 4 nama sudah masuk, tinggal 1 nama lagi yang mau diajukan. Nah, pemimpin kami ini menunjuk ayah saya, Ustaz Haji Muslim. Penjenengan kan anaknya kakak banyak 16, satulah 2 kafir ke Gaza. Akhirnya bapak saya nawarin saya siap ke Gaza. Siap. Iya, saya dari kecil saya tuh impian saya ke Gaza. Saya sudah keliling sana sini. Saya belajar tuh bukan untuk nyari jasa, bukan nyari kerja, tapi agar suatu hari kalau saya dipanggil ke Gaza, saya siap berkontribusi di Gaza. Akhirnya saya berangkat ke Gaza bulan November 2010. Siapa yang bayarin ongkosnya? Orang sekampung patungan, kunjungan mengembangkan saya ke Gaza. Sampai Gaza tanggal 5 Januari 2011. Saya dari orang Indonesia ini dikontrak oleh tim Mercy, oleh lembaga Mercy untuk membangun rumah sakit Indonesia di Gaza. Alhamdulillah. 2011 saya kuliah daftar di kampus Gaza. Yang saya habis juga. Dulu saya kira sebelum saya masuk ke Gaza, saya kira Gaza itu tempat yang hancur-hancuran, nggak ada kehidupan, tempat yang keterbelakangan, nggak modern. Ternyata Gaza ini luar biasa, modern, lebih modern dari Indonesia, rapi-rapi, orangnya bersih-bersih, jenius, cerdas, banyak kampus di sana, kampusnya kan megah-megah, tapi mahal. Saya masuk ke kampus tempat saya ini kuliah, ini keren banget kampusnya, masya Allah, bersih, rapi, sudah komputerisasi, sudah komputer semua. Jadi saya didatang oleh salah seorang dosen, namanya Dr. Hani Awal. Beritahu dan mengajarkan ini makhluk apa ini? Videonya kurang mancung nih. Dari mana mas? Saya bilang dari Indonesia. Ngapain ya? Ngapain ke Gaza? Kita lagi bangun rumah sakit, masya Allah. Panjenengan sakit bahasa Arab, sakit dites sama dia. Panjenengan sakit Al-Quran punya dites sama dia. Panjenengan mau daftar kampus ini? Mau dong? Silakan aku daftar, kamu gratis buat kamu. Jadi orang Gaza itu kalau ketemu orang Indonesia, itu kesan pertama itu mereka terharu bangga. Saya kalau belajar di pasar itu, Bu, belajar di pasar, beli baju, celana, sepatu. Kalau mau bayar, dia nanya, kamu orang mana? Indonesia. Gak usah bayar, ada di barang ini. Saya naik angkot, angkot umum, ke kampus berapa kali. Itu rata-rata kamu ambil dari saya. Udah kamu kok, kamu gak berlaku di sini, kamu gak usah bayar. Bukan karena mereka itu orang-orang yang berkecukupan. Mereka ini orang yang membutuhkan finansial, karena mereka ini hidup di blokade. Sebab krisis medis, krisis pangan, krisis moneter. Tapi ketika mereka melihat orang Indonesia, itu mereka melupakan semua penderitaan mereka itu untuk memuliakan kita orang Indonesia. Makanya kalau saya ketemu mereka, ngobrol pada mereka tidur dengan orang saya dengan ibu-ibu di pasar, di ujung pembicaraan kami selalu mereka mengucapkan hal yang sama. Ya akhi Muhammad Hussein,
Billah alaih, lana kerja ala Indonesia, saya adalah ahli Indonesia. Itu kata mereka. Wahai akhi Muhammad Hussein, kalau panjenengan pulang di Indonesia, tolong sampaikan salam hangat kami, salam cinta kami, salam rindu kami untuk saudara-saudara kami di Indonesia. Maka dari itu pada malam hari ini saya sampaikan amanat salam dari Gaza untuk antum semua dengan ucapan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tiba dari 2011 ke Gaza. Di satu momen saya lagi masuk ke ruangan kampus, duduk, tiba-tiba berdatang gak jauh dari kampus. Panik saya, berdiri. Saya kayak orang gila, panik sendirian. Yang lain tenang aja. Ini orang, ini tidak dengar suara, apa gimana saya bilang? Maka sudah biasa ya loh, bom sana sini. Ada sama terbiasa. Tapi itu belum perang. Jadi memang di Gaza ini kondisi aman pun itu bom itu tetap jatuh. Cuma intensitasnya nggak banyak. Tapi 2012 itu pengalaman pertama saya merasakan langsung hidup di bawah bombardir Gaza. Nah, dalam kali itu kami bombardir selama 8 hari. Kalau saya bilang bombardir, artinya per hari itu 1000 bom jatuh ke Gaza. Dari apa namanya, udara, dari tempur F-16, dari tank baja, dan dari laut, hampir non-stop 24 jam. 8 hari kami bombardir. Itu pengalaman pertama saya. Tapi yang tidak pernah kita dengar adalah setiap kali pertempuran terjadi, jual beli serangan selalu berakhir dengan kemenangan para pejuang-pejuang Gaza. Takbir. Kenapa Zionis ini kok ngotot banget ingin membombardir Gaza? Apa sejarahnya? Suatu hari seorang perdana menteri Israel yang pertama yang namanya Ben Gurion itu ditanya oleh wartawan, Pak Ben, saya mau nanya, ini kok Israel ini batasnya semakin hari semakin meluas, melebar, membesar. Itu yang batasnya di mana sih Israel itu kok kayaknya fleksibel banget? Apa jawabannya? Batas Israel adalah sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Jadi kalau mereka bisa menjangkau Semarang, ini kejadian. Mereka sudah menguasai seluruh Palestina. Satu yang tidak menguasai apa? Gaza. Mereka ini, ambisi mereka ini terbentur oleh satu batu yang kokoh bernama Gaza. Makanya Gaza ini dibombardir berkali-kali. 2008 itu pertama kali Gaza dibombardir. 22 hari Zionis misinya adalah menaklukkan Gaza, gagal. Mereka menghentikan serangan. Mereka yang pertama kali meminta gencatan senjata akan tinggal tunggu. Kemudian 2012 masuk di Gaza, lalu mereka serangan gitu 8 hari sama misinya untuk menaklukkan Gaza, gagal lagi. 2012 untuk pertama kalinya para pejuang Gaza merilis memperkenalkan satu buah roket buatan lokal Gaza yang namanya M75. Yang selama ini Gaza ini cuma lemparin roket 20 km, 25 km. Tiba-tiba tahun 2012 para pejuang Gaza melontarkan roket yang bisa menjangkau 75 km. Kejar ke Tel Aviv, kaget tuh Zionis. Kok bisa ini? Kita sudah belum hadir bertahun tahun loh. Kok bisa mereka bikin roket sendiri? Akhirnya Zionis akan dilatih. Memang secara jumlah korban jiwa itu lebih banyak Gaza, tapi menang kalah sebuah pertempuran tidak ditentukan oleh korban jiwa, betul? Akhirnya tercapai gencatan senjata 2012. Kondisi mulai lebih tenang sampai 2014. Itu pengalaman kedua saya di bombardir. Kali ini lebih masif, lebih brutal. 51 hari
kami membagi oleh Zionis hampir 2 bulan. Jual beli serangan terjadi. Lagi-lagi para pejuang Gaza mengagetkan Zionis dengan penemuan baru roket yang bisa menyentuh angka 120 km. Kemudian saat itu diperkenalkanlah satu kekuatan baru, namanya kekuatan amfibi. Apa saja kekuatan amfibi baru diperkenalkan masuk di wilayah tanpa militer Israel ada di sekitar laut. Kacau balau Zionis. Akhirnya mereka lagi mengangkat negara itu menyerah setelah dilakukan 1 hari. Mulai tercapailah kesepakatan dengan bersenjata sampai tahun 2021 pecah lagi perang. Ini lebih brutal dari sebelumnya. Namanya pertempuran Saiful Quds. Saya masih di Gaza lagi. 14 hari kami dibombardir. Lebih brutal, lebih parah. Dan selama 3 kali pertempuran tersebut, 3 kali agresi, saya selalu dihubungi oleh Kementerian Luar Negeri. Mas Hussein, dia kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Dia Mas menjadikan mau evakuasi orang buatan. Saya bilang, oh buatan enggak dulu deh. Saya masih bisa bertahan. Selama 3 agresi saya nggak pernah menerima orang evakuasi. Meskipun yang besar, tapi saat itu saya merasa masih bisa bergerak. Karena saat itu saya masih bisa akses internet, listrik. Meskipun listrik cuma beberapa jam per hari, tapi saya masih bisa akses. Kali ini 2023 itu sudah bukan perang, ini genosida, pembantaian. Hari pertama listrik, internet diputus. Target-target yang diserang Israel, anak-anak, wanita, rumah sakit, ambulan, sekolahan, masjid. Sejauh ini sudah 3 bulan serangan berlangsung. Jurnalis seperti saya ini sudah 107 lebih jurnalis yang dibunuh secara sengaja. Tim medis 300 sampai 400 dibunuh. Anak-anak sudah hampir 10.000 korbannya. Total semua korban jiwa sudah mencapai 23.000. Semua masjid sudah dihancurkan oleh mereka. Perkantoran rumah-rumah hancur lebih. Makanya di awal perang ini saya kita telepon, maksudnya, ini Mas, ini kayaknya kebijakan harus evakuasi. Ini parah kondisi. Awalnya saya masih menolak, tapi saya mau melihat dulu kondisinya gimana. Ternyata Mas makin parah. Akhirnya saya menerima evakuasi. Nah, proses evakuasi dimulai pada tanggal 12 Oktober, 5 hari sejak awal serangan. Tapi saya langsung keluar. Saya gagal 4 kali. Bergerak berbatasan dengan anak-anak dan istri naik mobil lewat jalan Salahuddin. Ini jalur maut ini. Jalur di mana banyak orang-orang yang dibunuh di situ. Ya kami bayarkan dulu aja. La ilaha illallah, astagfirullah. Karena sepanjang perjalanan itu dari tempat kami ke perbatasan Rafah itu drone memantau terus. Bombardir lagi, nyampe perbatasan, anak-anak sudah bahagia, senang, alhamdulillah, kami kita tidur tanpa bombardir. Ternyata apa? Ditolak, gagal, akhirnya saya pulang lagi serangan. Berapa hari kemudian coba lagi, gagal lagi, sampai 4 kali. Tanggal 12 November akhirnya kita bisa keluar. Alhamdulillah berkat doa dan pertolongan Islam. Akhirnya kami dijemput oleh KBRI. Ketika sampai luar dari Mesir, kami ditanya, gimana Mas? Gimana perasaan antum setelah keluar dari Gaza? Jawaban saya sederhana, sambil lemes jawabnya saya. Memang hari ini jasad saya, raga saya sudah keluar dari Gaza, tapi hati, jiwa, pikiran saya masih tinggal di Gaza sampai detik ini. 12 November saya dibawa ke Kairo. Di situ kami dijamu oleh duta besar Kairo di Mesir, duta besar Indonesia di Kairo. Dua hari kami jamu, tanggal 14 November
kami take off dari bandara di Kairo ke Jakarta. Tanggal 15 November kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Ketika kami landing, mendarat, WhatsApp, banyak pesan masuk. Di antaranya dari kakak saya, Sen, kamu ini baru pulang dari medan perang, dari konflik yang brutal. Ini sudah banyak televisi-televisi, media-media yang ngantri mau wawancara. Sudah banyak podcast yang minta, sudah daftar. Sudah banyak masjid-masjid yang mau minta kamu datangi. Tapi kita sudah menyediakan 3 hari untuk kamu istirahat dulu, untuk healing dulu, relaksasi dulu. Ketika saya membaca kalimat istirahat, saya malas. Bagaimana saya berani istirahat? Sementara detik ini teman-teman saya di Gaza dibombardir sampai istirahat. Bagaimana mungkin saya berani-beraninya istirahat sementara sampai sekarang saudara-saudara saya di Gaza, keluarga saya di Gaza dibom, dibunuh, dibantai sampai istirahat. Saya bilang, malu saya, kamu bisa istirahat. Nggak ada istirahat saya bilang. Terima semua tawaran itu. Mulai hari ini saya terima semua tawaran itu. Sampai hari ini alhamdulillah saya belum istirahat. Per hari bisa terima titik subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian isya. Alhamdulillah hari ini jadi tempat nih. Karena ini bukan kembali kayak kalau weekend Sabtu Minggu biasanya harus dilatih sama subuh. Ya makanya saya selalu berpikir, saya selalu mengatakan, saya balik ke Indonesia ini bukan untuk istirahat, bukan untuk leha-leha, bukan untuk wisata, rekreasi, enggak. Tapi saya pulang ke Indonesia untuk melanjutkan perjuangan saya yang belum selesai, untuk memberikan informasi, mengedukasi umat Islam dan selama ini tidak memiliki sumber valid di kerajaan Palestina. Makanya itu prolog dari saya. Habis ini kita akan cerita jawab. Permintaan saya Pak, Ibu, kalau mau tanya, siapkan pertanyaan paling radikal. Jangan pertanyaan yang ada jawabannya di Google, di media sosial, jangan. Mumpung di sini, ya kita harus efisien. Siapkan pertanyaan yang paling radikal. Semoga saya bisa menjawabnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Luar biasa. Beliau ini kalau dari sisi posturnya kecil, tapi nyalinya besar. Kalau yang ini badannya agak besar, tapi nyalinya agak kecil. Agak kembali aja. Nah, karena beliau masih muda, tapi sudah keliling sampai ke Gaza. Saya ini sudah tua, tapi masih di menolong Gaza. Dulu pernah pengen, tapi nggak tahu bagaimana caranya. Ketika dulu terjadi perang di Poso, itu saya masih SMA dan saya pernah ngomong sama bapak, ini kalau kesempatan pulau dari makan dulu bapak. Kalau apa itu? Kalau caranya berikut, aku juga ngerti. Jadi beliau niatnya luar biasa dari kecil dan itu karena melihat kebiasaan bapaknya yang pembelaan terhadap Palestina luar biasa. Maka para bapak, biarlah kebiasaan penjenengan semua karena itu akan ditiru, diamati oleh anak-anak. Kalau penjenengan senang bola, maka juga kuat, anak-anak juga akan senang bola. Gitu kan ya? Nah, kalau penjenengan senang silat, bela diri, anak-anak lihat terus, dan anak-anak akan senang gitu. Enggak bagus kalau dengan senang mancing, berarti. Kalau mancing yang untuk saya tidak apa-apa ya. Mancing yang hobi itu anak juga senang mancing. Dan yang paling tidak bagus mau panen lebih berwarna ya. Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati Allah, pengalaman yang luar biasa. Tapi di awal tadi saya agak kaget tentang pelajaran itu. Pelajaran. Tak pikir Ustaz ini bercanda, tak tunggu kapan seriusnya. Ternyata serius ya. Jadi agak, dan ini asli kan, ini tidak direkayasa, karena beliau tidak dibesarkan. Ustaz, ini di sini ini sekolahnya MTS dan Aliyah. Nah, pondok pesantren MTS Aliyah, ada namu sorot, ada bahasa Arab, ada menghafal Al-Quran, tapi sudah ada fisika kimia ya. Dan ini tadi yang Ustaz sampaikan tadi anak-anak juga
semua ya. Dan ada apa sekolah di sini saja. Nah, jadi nanti tidak ada peluang untuk kalau pinter kimia terus nanti bisa ikut barang besar, bisa ikut bikin bom itu misalnya ya. Tapi giliran kimia yang di sini ya nggak ada yang itu. Kalau ada yang itu masih belum coba. Nanti kita klarifikasi di dalam ya. Nanti ketemu sama saya. Nah, Ustaz biar nanti bawa dulu ya. Nah, anak-anak tetap belajar ya. Karena itu tidak dibesarkan begitu sudah tidak semangat ya. Baik, silakan Bapak Ibu, Ibu-ibu yang radikal ya. Yang radikal. Radikal beneran, bukan radikal. Radikal. Saya berikan kesempatan Ibu-ibu 1, Bapak 1, 2. Nah sudah ya. Nah 1, 2.